belajar saudara bahwa ini adalah sebuah panggilan kasih dari Tuhan. Jagalah hati, jadilah kuat. Ya saudara, ada sebuah kisah dari suatu acara semacam retreat begitu ya. Semacam acara kerohanian dari sebuah persekutuan pekerjaan begitu. Kemudian orang-orang ini berada di sebuah tempat beberapa hari lamanya mendengar firman Tuhan, diajak untuk masuk dalam perenungan yang lebih dalam tentang arti kehidupan, tentang panggilan Tuhan, belajar untuk mengheningkan diri dengan suara-suara yang ada di kebisingan di sekitarnya, mencoba merasakan pelukan Tuhan di tengah keheningan dan seterusnya. Banyak sekali yang mereka alami di tengah-tengah retreat selama beberapa hari ini. Di hari yang terakhir saudara, mereka dikumpulkan di sebuah padang yang terbuka. Lalu tantangan buat mereka adalah setiap orang harus berjalan dengan membawa satu gayung air. Jadi gayungnya itu diisi air penuh. Setiap orang bawa gayung itu. Jalan kurang lebih jaraknya itu 300 meter. Tetapi mereka harus melewati setiap jalur yang ada tandanya ya, ada warna-warna merah gitu diberikan di beberapa titik sampai ketemu warna merah lagi. Nah, itu nanti ada tandanya belok atau terus dan sebagainya. Orang-orang ini batin saudara-saudara, gampang gini aja. Cuma bawa gayung siang hari pula, gak gelap. Gampang lah, cuma 300 meter, tangan dua ya boleh. Akhirnya mereka masing-masing membawa gayung itu dan berjalan saudara. Mereka mencari tanda-tandanya ya, mana nih ada warna merah disebarkan di situ, berapa meter ada lagi tanda itu dan seterusnya. Ternyata ketika mereka masuk dalam jalan yang berbelok-belok, mereka mulai jarak ke 100 sekian meter ya, ke 150 meter, hampir 200 meter dan seterusnya. Ternyata jalannya gak mudah terus. Yang mereka lihat waktu start itu padang yang datar, rumputnya rata, bagus. Makin diikuti jalannya, ini ada terjal-terjalnya, ada naik turunnya, ada jalannya yang licin, kepleset ya. Sampai kemudian ada airnya yang tumpah. Lalu ada juga yang merasa santai aja nih ngobrol-ngobrol. Semakin ngobrol gak konsen, ada juga yang miring-miring di bawah tumpah juga dan sebagainya. Sampai kemudian mereka di garis finish ya, di titik awal itu lagi karena jalan itu berputar begitu. Dan ternyata sebagian besar dari mereka itu air di gayungnya itu sudah tinggal setengah ya. Jadi ada bahkan yang sudah habis. Gak ada lagi air yang tersisa di dalamnya. Kirain gampang loh, cuma bawa kayak gini jalan 300 meter kok ya enggak bisa. Tapi saudara, ada seorang di antara segitu banyak puluhan orang yang ikut acara itu yang airnya masih penuh. Berarti hal ini bisa dilakukan, bukan semuanya gagal. Tapi ada satu ini yang masih airnya penuh. Orang-orang mulai melihat dengan penasaran nih. Wah, kamu nyampenya juga gak lama-lama amat ya. Hampir-hampir mirip nih waktunya juga dengan kita. Berarti enggak yang pelan sekali juga jalannya. Apa nih kuncinya? Penasaran semua saudara. Ketika dia ditanya, dia bercerita tentang hidupnya, saudara-saudara, ternyata orang ini sehari-harinya itu bekerja sebagai seorang gembala. Di antara begitu banyak orang yang membanggakan pekerjaannya, yang mungkin lihat, halah kamu kerjanya sama domba-domba, sama lembu-lembu. Gak wangi setiap harinya, gak pakai seragam keren dan sebagainya. Tapi cuma dia satu-satunya yang bertahan jalan sampai di garis finish dengan gayung yang masih penuh saudara. Dan dia menceritakan bagaimana sehari-hari dia harus menjagai domba-domba yang dititipkan kepadanya, bukan punyanya juga, tapi dia harus totalitas menjaga itu. Tiap hari itu harus waspada. Dia tahu apa yang harus dijagai ada di depannya, tapi perhatiannya itu harus ke sekelilingnya, tidak hanya terpusat yang ada di depannya. Saudara-saudara mulailah mengeluh nih yang lain-lainnya ya, yang banyak tadi peserta yang lainnya. Wah, ini curang karena panitianya nggak bilang sih kalau
Ternyata di tengah-tengah itu banyak hambatannya. Oh iya, saya tuh enggak pernah terlatih dengan jalur yang seperti ini. Wah, mulai banyak sekali komplain, saudara. Nah, dari situ mereka kemudian diajak untuk berefleksi. Apa sih yang saudara-saudara alami barusan ini? Bagaimana itu dikaitkan dengan kesiapsediaan kita menghadapi banyak peristiwa kehidupan. Kita lebih pengen dikasih tahu dulu, nanti akan terjadi gini. Terus kita pikir kita akan siap. Belum tentu, saudara. Kalaupun kita dikasih tahu, mungkin kita juga enggak kuat. Ya, mungkin kita juga enggak akan merasa berani untuk menghadapi kalau kita tahu sangat detail satu demi satu. Tapi justru seperti gambaran tadi itu, ketika ada sesuatu yang harus dijagai, yang harus dipertanggungjawabkan secara personal, jalan itu enggak bisa ditebak. Enggak selalu rata, enggak selalu enak, enggak selalu nyaman, enggak selalu gampang. Tetapi kewaspadaan itu selalu penting. Dengan cerita ini, saudara-saudara, saya mau katakan satu hal. Banyak orang seringkali kalau diperhadapkan dengan tema seperti ini, ya, jagalah hati saudara, jadilah kuat. Orang jawabnya gini, lah kamu enak cuma ngomong, nasehatin, ngotbahin, gampang, jalaninya itu susahnya setengah mati, angel. Mau dijalani pakai pikiran, pakai perasaan, pakai iman. Angel ya. Kita seringkali merasa susah. Tapi saudara, yang susah itu bukan berarti mustahil, bukan berarti tidak mungkin. Karena ada cara-cara yang Tuhan mau berikan kepada kita untuk kita boleh tahu step by stepnya itu dipimpin Tuhan seperti apa. Justru karena kita tidak kuat dan Tuhan tahu, maka kita dinasehati, jadilah kuat. Jadilah kuat. Kalau kita sudah kuat, gak perlu lagi ya nasihat ini. Tapi betapa sayangnya Tuhan sama kita. Ada sebuah panggilan untuk menjadi kuat. Yang pertama, saudara, mari kita lihat bahwa jagalah hati dan jadilah kuat. Ini betul-betul adalah sebuah panggilan. Kalau sebuah panggilan itu bukan paksaan, saudara. Kita dipanggil untuk menjadi kuat, untuk menjaga hati, itu kita dipanggil. Berarti membutuhkan respon secara pribadi dan secara sadar dari setiap pribadi. Kita tidak dipaksa dengan sedemikian rupa untuk percaya. Tapi kan kita merespon anugerah Tuhan, aku mau percaya. Banyak kesaksian dalam Alkitab juga menyatakan hal itu. Secara khusus kita lihat di dalam 1 Tesalonika yang tadi kita baca, saudara-saudara. Jadi surat Tesalonika ini secara garis besar mempersiapkan jemaat Tesalonika untuk menyambut kedatangan Tuhan. Bagaimana supaya setiap orang bagian dari umat Tuhan di Tesalonika ini didapati hidup kudus ketika Tuhan datang. Persoalannya salah satunya adalah Tuhan gak bilang nanti aku datang bulan sekian, tanggal sekian, jam sekian, tahun sekian di mana. Tuhan gak sampaikan itu, bahkan Tuhan Yesus pernah bilang apa? Hanya Bapa yang tahu. Anak pun tidak, ya. Itu rahasia sorgawi. Kapan Tuhan mau datang itu enggak dikasih tahu. Kapan Tuhan mau datang juga bukan menjadi prioritas kita untuk harus tahu banget nih kapannya. Tapi justru yang bisa kita siapkan adalah kesiapan itu sendiri. Sehingga anytime itu datang, maka kita dalam keadaan siap. Seperti tadi ya yang membawa gayung itu. Dari awal mungkin banyak yang menyepelekan. Setengah jalan mungkin banyak yang kemudian jadi putus asa. Karena mungkin ya percuma separuh aja juga sudah tumpah nih gak bisa sampai finish penuh. Tapi ketika selalu siap apapun yang akan terjadi. Mau jalan licin, mau ada duri-duri, semak, ya, mau jalan yang berliku-liku dan sebagainya, tetap siap siaga ternyata bisa. Dan saudara-saudara, panggilan ini digemakan secara khusus di ayat-ayat yang tadi kita baca dalam dua hal. Makin kuatlah dalam kasih dan makinlah hidup kudus. Supaya kita didapati setia ketika Tuhan datang. Makin kuat dalam kasih berarti saat-saat menunggu ini Tuhan ingin kita memaknainya dengan usaha yang sangat jelas dan sadar. Untuk menghadapi godaan-godaan. Tetap setia
pegang firman Tuhan. Untuk menghadapi mungkin perlakuan orang lain yang tidak selalu baik, tetapkah kita tulus menyatakan kasih? Untuk menghadapi mungkin hal-hal yang menyakitkan yang terjadi, tetapkah kita pemaaf? Tetapkah kita bisa menyalurkan pengampunan? Untuk menghadapi orang-orang yang membutuhkan bantuan, tetapkah kita bisa punya hati yang peduli kepada Kristus? Ternyata banyak saudara yang bisa kita lakukan di saat-saat penantian. Yang menjadikan masa penantian ini sebetulnya sangat-sangat berarti, sangat bermakna. Maka penantian kita akan kedatangan Kristus kembali bukan saat yang pasif. Nunggu-nunggu kapan sih datangnya, jangan-jangan Tuhan gak jadi datang. Tetapi justru hati yang siap sedia itu menjadi sebuah persembahan kasih kita kepada Tuhan. Kedatangan Kristus bagi kita saudara bisa berarti dua hal. Bisa saat hari akhir itu tiba, Kristus datang untuk kedua kalinya di dunia. Atau waktu kita yang habis di dunia, hari terakhir kita. Ya, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan sesudah itu semua kan. Tetapi kan kita tidak menunggu sampai H-1 itu terjadi terus bertobat. Justru di saat-saat penantian ini kita meresponi dengan sangat sungguh-sungguh, itulah kasih kita kepada Tuhan. Jadi yang pertama, jagalah hati dan jadilah kuat, itu adalah sebuah panggilan. Gak usah ditunda-tunda, stop menunda, karena ini bukan untuk dilakukan nanti ya, tetapi mulai saat ini juga. Kalau sebuah panggilan ini terasa berat saudara-saudara, aduh saya dipanggil, saya harus merespon, tapi kan berat itu loh tadi susahnya di awal saya katakan itu. Tapi saudara, lihat ini bukan hanya sebuah panggilan. Di sisi lain secara bersamaan, jagalah hati dan jadilah kuat, ini adalah sebuah rangkulan kasih Allah yang gak rela kita binasa, yang gak rela kita sesat, yang gak rela kita kemudian hancur oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Ini justru adalah sayangnya Tuhan yang merangkul kita, memberikan kepada kita hidup yang lebih bermakna. Di Lukas tadi kita baca saudara-saudara, ada gambaran yang Tuhan Yesus katakan akan ada tanda-tanda alam yang menyeramkan ya. Matahari, bulan, bintang, langit, semuanya bisa berlalu, semuanya bisa menjadi menyeramkan. Dunia bisa melihat itu sebagai sesuatu yang sangat menyeramkan. Tetapi ayat 27, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaannya. Ada sebuah hal yang ditempatkan oleh Tuhan di tengah-tengah hal yang dilihat ngeri banget sama dunia. Di tengah kengerianmu itu ada Anak Manusia yang datang dalam awan-awan dalam segala kemuliaannya. Kurang bahagia apa saudara berita ini? Dan ini pun menjadi sebuah rangkulan kasih Tuhan buat setiap masalah-masalah hidup kita sekarang. Kita mungkin sedang menghadapi kengerian-kengerian dalam kehidupan kita. Tapi dalam kengerian masalah hidup kita itu ada Anak Manusia yang datang dan menyatakan kemuliaan. Bukan langsung mengenyahkan semua yang tampak menakutkan. Bukan langsung menghilangkan semua beban yang terasa berat bagi kita itu. Tapi dia menemani kita, menanggung itu semua. Dia bersama-sama dengan kita memberi kita daya, kekuatan. Oleh karena itu di sini kita melihat saudara-saudara, rangkulan kasih Allah untuk bilang jagalah hatimu supaya tetap didapati baik di hadapan Tuhan dan jadilah kuat. Itu adalah sebuah rangkulan kasih Tuhan yang mau memberi kita arah dan cara pandang yang baru. Mari, jangan gampang tertawan oleh pikiran-pikiran yang dilihat oleh dunia ini terhadap masalah. Tetapi justru kita masuk lebih dalam eratnya relasi kita dengan Tuhan. Dan kita mau berdoa, Tuhan tolong aku. Aku harus menghadapi ini dengan cara apa supaya aku tidak berbeda pandangan dari Tuhan. Supaya aku tidak berada dalam pihak yang berseberangan dari rencana Tuhan. Tuhan tolong aku untuk memaknai ini supaya aku bisa menyatu dengan hati Tuhan ada dalam rencanamu. Bukankah itu indah? Kalaupun dunia melihat begitu menyeramkan tanda-tanda akhir zaman, Tuhan bilang itu baru permulaannya. Tapi lihatlah Anak Manusia yang datang itu membawa kemuliaan. Itu justru menjadi pesan yang terindah, lebih dari segala yang menakutkan. Tuhan beri kita cara pandang yang baru tentang kehidupan dan Tuhan mau bilang sama kita, saudara, Tuhan menyayangimu dan akan selalu begitu. Tuhan yang memberikan
arah dan cara pandang yang baru, mengingatkan kita saat dunia ini melihat hidup kita buruk dan terpuruk, saat kita melihat kegagalan, kehancuran, saat kita melihat harapan-harapan yang patah, kekacauan yang mengerikan, kekuatan demi kekuatan yang diandalkan oleh dunia ini mulai hancur berantakan. Tuhan bilang apa? Angkatlah mukamu, penyelamatmu sudah dekat. Tuhan bilang apa? Angkatlah kepalamu. Ya, kalau Bapak Ibu memakai Alkitab TB2 tadi yang seperti saya bacakan, angkatlah kepalamu, penyelamatmu sudah dekat. Biasanya kalau orang hilang harapan, Bapak Ibu, kepalanya tertunduk ya. Seolah gak ada lagi daya untuk lihat ke depan seperti apa. Udah lesu, habis, hancur. Semakin tertunduk, semakin penuh pikiran kita dengan habis dan hancur tadi itu. Semakin kita merasa lebih berat lagi karena kita sendiri menggemakan itu dalam hati kita dan meyakini bener hancur hidupku, bener habis ini. Tapi Tuhan bilang saat semua itu kau alami, angkatlah mukamu, penyelamatmu sudah datang. Penyelamatanmu sudah dekat. Ada satu arah yang baru yang Tuhan mau kita pandang, saudara-saudara. Lihat lebih dalam lagi tentang kasih Tuhan, lebih dari apa yang terlihat oleh mata. Lebih dari apa yang terdengar oleh telinga. Karena ada yang lebih dalam pesan-pesan yang tidak tampak oleh mata dan tak terdengar oleh telinga itu. Kehancuran bukan sebuah titik akhir di tangan Tuhan. Perjalanan bangsa Israel dari perjanjian lama membuktikan itu kan? Meninggalkan Tuhan, diraih lagi. Memberontak, disabarin lagi sama Tuhan. Terus menerus dibentuk, saudara. Allah yang seperti itu. Yang tidak menyerah untuk membiarkan kita binasa. Tapi rangkulan kasih ini, ayo jaga hatimu, ayo jadilah kuat, ada aku yang menopangmu. Kalau bisikan Tuhan itu terus bergema dalam kehidupan kita, kita akan punya arah yang baru buat hidup ini. Gak gampang galau, tergoncangkan oleh banyak masalah kehidupan. Tapi kita tahu, seperti tadi yang Carol katakan, kita tahu dengan siapa kita berjalan. Bukan tentang bagaimana kamu berjalan. Bukan tentang bagaimana dunia ini melihat gagahnya kita, besarnya usaha kita, prestasi kita, indahnya begitu banyak cerita keluarga kita. Bukan. Tapi dengan siapa engkau berjalan, dengan siapa engkau menulis kisah kehidupan yang kau ceritakan itu. Saat dunia ini menggemakan kekacauan, kegentaran, keputusasaan, Tuhan mengumandangkan pesan harapan. Bahwa kasih, penyertaan dan kemuliaannya tidak jauh dari kita. Tuhan memanggil kita untuk punya hati yang mau menerima pesan harapan dari Tuhan. Bukan menyerap semua pesan ketakutan. Bukan menyerap semua kata dunia, kata orang atau kata diri kita sendiri. Tapi apa kata Tuhan? Aku mau punya hati yang mau menangkap pesan Tuhan itu di balik setiap peristiwa. Bagi Carol, bahkan kecelakaan bukan titik akhir hidupnya. Kehilangan kaki, tidak bisa berjalan dengan tegak, bukan titik akhir hidupnya. Dia mempersaksikan dengan siapa dia berjalan. Pengalaman kita mungkin berbeda, pergumulan kita mungkin berbeda dengan Carol, tapi pesan yang sama kiranya digemakan dalam hati kita, saudara. Mungkin ada banyak alasan dunia ini mau bilang kepada kita, buat apa ikut Tuhan lagi? Sudah banyak masalah hidup, kamu gak ditolong-tolong sama Tuhan. Tapi kita mau menyerap pesan yang Tuhan sedang gemakan. Aku mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan, karena Dia sumber kekuatanku. Di dalam Tuhan hidup kita jadi berarti. Maka kalau kita kembali di konteks 1 Tesalonika, ketika Paulus bicara tentang hari Tuhan, ketika banyak orang ketakutan, ketika banyak orang bahkan juga sibuk dengan pergumulannya sendiri-sendiri ya, dengan keinginan-keinginan duniawi juga. Tapi Paulus mau katakan hari Tuhan buat orang-orang yang percaya dan menantikan Dia, itu adalah hari sukacita. Karena di hari itu Kristus datang dalam kemuliaan, menjumpai umat yang dikasihi, dicintai, dirindukannya. Maka kalau kita
mempertahankan kehidupan kita setia sampai akhir, itu akan menjadi sebuah perjumpaan yang sangat indah. Bertemu dengan Kristus yang mengasihi kita dan kita mengasihi Dia. Lalu saudara-saudara, ada satu gambaran yang unik kalau kita lihat juga di dalam Injil Lukas. Di sana Tuhan Yesus menggambarkan dengan gambaran tunas. Kalau kamu melihat pohon ara atau pohon apapun mulai mengeluarkan tunas, artinya sebuah kehidupan baru dimulai. Nah, biasanya dalam konteks waktu itu saudara-saudara, tunas ini merupakan awal dari berakhirnya musim dingin. Di musim dingin banyak sekali pohon yang tidak bisa bertahan, tapi juga ada yang bertahan dengan tetap hidup tanpa menumbuhkan daun-daun. Ya, jadi kalau di musim dingin ada pohon-pohon yang kayak ranting-ranting aja, itu jangan dicabut. Karena kalau itu dicabut, bagaimana kehidupan akan muncul kembali di musim berikutnya, musim semi ya. Tapi ketika musim semi tiba, mulai tunasnya muncul, mulai nanti ditambah dengan daun-daun di ranting-ranting itu. Berarti ada sebuah kehidupan dan pengharapan baru. Kalau kita bisa melihat tanda-tanda pada tumbuhan, pada tunas pohon, Tuhan pengen kita juga punya kepekaan untuk melihat tanda-tanda zaman. Perhatikan dengan teliti, tumbuhkan kepekaan terhadap apa yang terjadi, supaya kita tahu bagaimana kita harus merawat hati kita untuk selalu siap sedia. Kalau kita diberikan keberhasilan, seringkali itu memabukkan, ya. Yang memabukkan bukan hanya alkohol, tetapi kesuksesan, puji-pujian orang, kemudahan hidup. Bahkan mungkin juga rutinitas di mana di dalamnya kita merasa aku bisa pegang kendali, aku yang bisa ngatur semua jadwalku, bahkan bisa ngatur orang-orang yang ada di sekitarku. Kadang memabukkan, dimabukkan oleh kuasa, dimabukkan oleh kemudahan hidup, oleh harta dan perlakuan orang dan sebagainya. Tapi Tuhan mau mengatakan juga kepada kita, jangan tenggelam pada semua yang memabukkan itu. Melainkan selami pesan Tuhan dalam setiap peristiwa, jadi lebih peka. Jadi lebih memikirkan kok ini Tuhan izinkan terjadi, Tuhan sedang mengajarkan apa ya. Jadi nanyanya bukan Tuhan kenapa saya. Kalau masalah berat tanyanya gitu saudara. Kalau berkat-berkat yang kita harapkan datang, tanya enggak? Sembuh dari sakit gitu. Tuhan kenapa saya sembuh? Tanya enggak? Enggak ya. Dapat harta yang kita mungkin usahakan gitu kan, kemudian tercapai, tanya enggak? Enggak tanya ya, Tuhan kenapa tuh kok aku dapat? Tapi kalau ada masalah-masalah seringkali kita tanya, Tuhan kenapa aku? Seolah-olah kita hanya pengen Tuhan itu memberi kita segala kemudahan. Hati-hati saudara, mungkin kita dimabukkan oleh kemudahan sehingga itu pun menjadi lensa kita melihat kebaikan Tuhan. Karena kalau sesuatu itu baik buat saya dan seseorang itu mengasihi saya, maka dia akan melakukan yang memudahkan saya. Nah, kalau Tuhan baik dan mengasihi saya, apalagi penuh kuasa, maka dia juga akan melakukan yang memudahkan hidup saya. Hati-hati, ini lensanya egois enggak yang kita pakai selama ini untuk melihat bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diundang untuk lebih peka, kayak lihat tunas tadi loh. Tunas itu mungkin gak banyak dilihat orang. Orang lewat tahu di situ ada pohon, gak tentu peduli sama tunasnya ya. Tetapi ketika orang peka melihat tunas, ini tandanya sebuah kehidupan yang baru. Demikian pula Tuhan ingin kita peka melihat ada sebuah kehidupan yang baru di dalam Tuhan, yaitu kehidupan penuh harapan. Dunia boleh memberikan kepada kita 1000 cara untuk menghancurkan kita, tetapi Tuhan memberikan lebih dari itu untuk kita bertahan. Kasih-Nya yang begitu besar yang sudah Dia berikan dan tidak akan meninggalkan kita. Maka nasihat Rasul Paulus adalah berjaga-jagalah sambil berdoa. Ini adalah sesuatu yang kita butuhkan di saat-saat penantian ini. Saat rasanya sudah hampir putus semangatnya, hampir habis dayanya. Mungkin karena sudah tidak terhubung dengan kuat. Tapi koneksi itu, keterhubungan, keterkaitan itu yang bahkan semakin erat dengan Tuhan. Untuk berjaga-jaga sambil berdoa, itu membuat kita mendapat kekuatan. Seperti kata Tuhan kepada Yesaya ya,
Tuhan mengatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bukan dalam sibuk sendiri, bukan dalam mengejar semua ilmu dan prestasi dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan tinggal tenang dan percaya. Lalu gak usah ngapa-ngapain, ya tetap ngapa-ngapain saudara, kita tetap juga berusaha sebaik mungkin. Tapi sekarang dengan mengandalkan Tuhan. Seperti Petrus dalam surat 1 Petrus juga pernah mengatakan, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Seringkali kalau hati kita gelisah terus gak ada tenangnya saudara, untuk doa aja kita bingung loh, ini mau ngomong apa sama Tuhan, pengennya marah-marah, pengennya malah gak ketemu Tuhan. Tapi jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Kenapa saudara? Karena dalam keterhubungan kita dengan Tuhanlah kekuatan itu Dia salurkan, Dia berikan. Karena itu berjaga-jagalah dan berdoa, jangan tenggelam dalam kemabukan. Orang yang berjaga-jaga dan berdoa, dia akan lebih siap ya berdiri di hadapan anak manusia tadi ya. Dia akan lebih siap karena apa? Karena kepekaannya dibangun dari hari ke hari. Karena relasinya yang lebih erat dengan Tuhan. Tapi orang-orang yang mabuk, entah dimabukkan oleh apapun itu ya, sulit untuk peka menangkap pesan penting dari Tuhan. Yang kelihatan cuma yang di permukaan. Lalu kita cepat komen, lalu kita cepat juga jadi lemah sendiri. Tapi Tuhan pengen kita tuh merenungkan ya, menyerap bagaikan makan itu dikunyah banget sampai tahu itu sebetulnya rasa apa. Saudara sering gak kayak gitu? Makan bukan hanya sekedar untuk kenyang tapi dikunyah sampai tahu, wah ini kayaknya nasi gorengnya nih pakai kemiri nih. Beda ini rasanya gitu ya. Karena kita mengunyah dengan memikirkan apa itu. Nah, peristiwa-peristiwa kehidupan ketika membuat kita mengunyah itu, merenungkannya lebih dalam, membuat kita semakin siap di hadapan Tuhan. Dan ini juga berlaku juga untuk kita sebagai persekutuan gereja atau umat Tuhan. Jangan sampai gereja juga dimabukkan oleh hal-hal tertentu yang semata-mata menyenangkan umatnya. Ingat pesan Tuhan, panggilan Tuhan yang utama membawa kabar baik bukan untuk orang percaya saja tapi untuk dunia. Bukan kebetulan saudara-saudara di Advent pertama ini, sekarang masih November ya, besok sudah Desember. Tanggal 1 Desember peringatan Hari Peduli AIDS, HIV dan AIDS ya sedunia. Tanggal 3 Desember peringatan Hari Penyandang Disabilitas sedunia. Orang-orang yang menderita AIDS, orang-orang yang hidup dengan disabilitas seringkali diasingkan oleh sistem masyarakat. Lalu gereja berbuat apa? Apakah kita juga merasa itu bagian lembaga sosial saja yang ngurus, bagian rumah sakit dan bidang-bidang kesehatan yang ngurus, atau kita tergerak untuk melakukan sesuatu? Anak kami berkebutuhan khusus, dari lahir dinyatakan Down syndrome, trisomi 21. Bersyukur Tuhan memakai pengalaman ini untuk kami boleh hadir bagi keluarga-keluarga yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus. Yang tadinya tidak pernah mengajak anaknya ini keluar karena gak kuat ya, nanti orang bilang apa. Yang tadinya masih marah sekali sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kok Tuhan kasih dalam keluarga kami? Kami berjumpa dengan keluarga-keluarga dengan pergumulan yang seperti itu. Saling menguatkan, saling berbagi, saling mencoba untuk memberikan pemikiran-pemikiran. Gereja harus berbuat apa? Sekarang di GKI Peterongan ada satu persekutuan namanya Special Parents, ya bukan Special Kids tapi Special Parents Community. Untuk keluarga-keluarga yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus menjadi support group untuk saling menopang. Supaya ini tidak menjadi sesuatu yang biarlah orang di luar sana yang memikirkannya. Nah, di antara tanggal 1 dan tanggal 3 Desember saudara, tanggal 2 Desember adalah Hari Peringatan Pencegahan Polusi Sedunia. Masalah lingkungan hidup, apakah itu juga diurusi oleh gereja? Banyak pihak sudah berbicara apa yang bisa kita lakukan untuk climate change, untuk hal-hal yang akan terjadi terkait perubahan iklim. Gereja berbuat apa?
Apakah kita sudah ikut memikirkannya atau kita merasa gereja hanya memikirkan tentang pertumbuhan dan persekutuan iman orang Kristen umat di dalamnya? Banyak saudara yang Tuhan mau kerjakan melalui kehidupan kita. Maukah kita? Panggilan untuk menjaga hati dan menjadi kuat bukan hanya panggilan untuk menguatkan diri kita untuk kemudian untungnya ada di kita sendiri gitu. Enggak ya. Tapi jagalah hati, jadilah kuat. Supaya apa? Supaya yang dipercayakan oleh Tuhan itu betul-betul kita boleh mengerti dan boleh kita lakukan, kita beritakan. Jagalah hati, jadilah kuat. Ini adalah panggilan tapi sekaligus juga rangkulan dari Tuhan, kekuatan. Bukan hanya sebuah hal yang kita bilang sulit, tapi ada kekuatan Tuhan, rangkulan Tuhan yang menguatkan kita. Yuk jalani bareng. Panggilan itu berupa apa saudara? Makin kuatlah dalam kasih Tuhan, setialah sampai Tuhan datang, jangan nanti-nanti, jangan tunda-tunda. Sekarang juga perbaiki setiap hal yang Tuhan ingatkan kita dan mulai hidup lagi di dalam pertobatan. Terima kekuatan Tuhan, ingat Tuhan yang menepati janji, Dia pasti akan datang. Gak tahu kapan, tetapi siap sedialah. Tuhan menopang kita dengan banyak cara yang menguatkan. Tuhan memberi kita arah dan cara pandang baru untuk melihat kehidupan, untuk membuat hidup kita berarti. Dan ingat, apa yang kita nantikan di masa Advent, Sang Immanuel, Allah yang beserta kita, menjadi kekuatan penopang buat kita. Tapi juga kita diingatkan untuk punya tekad untuk tetap siap sedia. Aku mau berjuang Tuhan, sampai akhir Kau dapati aku tetap setia. Ada lagunya ya. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari sama-sama saudara. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kiranya itu menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kami datang kepadamu Tuhan, sumber